Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TP2, Kitab Mazmur pasal 34 ayat yang ke-7. Demikianlah sabda Tuhan. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Tema renungan saat ini adalah berikan waktu bagi sesamamu. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, sejarawan Cassius Dio mencatat sebuah peristiwa penting di dalam hidup Hadrian, Kaisar Roma dari tahun 117 sampai 136. Suatu ketika, seorang wanita mengajukan permohonan kepada Hadrian. Ketika ia berpapasan dengan wanita itu dalam suatu perjalanan. Awalnya Hadrian berkata, "Maaf, aku tak punya waktu." Namun segera setelah mendengar wanita ini berseru, "Kalau begitu berhentilah jadi kaisar." Hadrian pun berbalik dan mendengarkan permohonan wanita itu. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, betapa sering kita mengatakan atau mendengar, "Jangan sekarang, aku sedang sibuk," atau "Maaf, aku tidak punya waktu." Namun Bapa Surgawi kita selalu menyediakan waktu untuk kita. Pemazmur menuliskan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Mazmur 34 ayat 16 sampai 18. Allah tidak seperti kaisar atau seorang eksekutif yang sibuk yang berusaha menghindari interupsi. Sebaliknya, sukacita Bapa adalah mendengarkan dan menanggapi anak-anaknya. Karena Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk redam jiwanya. Mazmur 34 ayat 19. Setelah peristiwa itu yang dipikirkan oleh Hadrian adalah, aku perlu menyediakan waktu untuk orang lain. Sedangkan yang dipikirkan Allah sejak semula adalah, aku selalu menyediakan waktu bagi mereka yang datang kepadaku. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kapanpun kita perlu berbicara dengan Tuhan. Tuhan selalu siap untuk mendengarkannya. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menyediakan waktu untuk orang-orang yang kita kasihi atau orang-orang yang ada di sekitar kita? Suami, istri, anak-anak, orang tua, sahabat, dan lain sebagainya. Pekerjaan tidak akan ada habisnya, tetapi kalau waktu telah hilang, tidak akan dapat diputar kembali. Jika kita terlalu sibuk bekerja dan memberikan waktu yang penuh untuk pekerjaan, ketika kita meninggal, perusahaan tempat kita bekerja akan dengan cepat mendapatkan pengganti kita. Tetapi keluarga yang kita tinggalkan akan kehilangan kita untuk selama-lamanya.
dan mereka tidak akan pernah mendapatkan pengganti kita dalam hidup mereka. Marilah kita atur waktu untuk Tuhan, keluarga, sesama, dan juga pekerjaan. Jangan sampai kita menyesal karena sudah kehilangan waktu yang berharga untuk orang-orang yang kita kasihi. Mari kita atur waktu dengan bijaksana agar kita tidak kehilangan kesempatan untuk melakukan hal baik kepada orang-orang sekitar dan orang-orang yang kita kasihi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk pekerjaan dan tugas-tugas yang telah Engkau percayakan kepada kami. Ajarilah kami agar mampu mengatur waktu kami bagi orang-orang yang ada di sekitar kami dan juga orang-orang yang kami kasihi. Jangan biarkan pekerjaan kami menyita seluruh waktu kami, sehingga suami, istri, orang tua, anak-anak, teman-teman, dan sahabat-sahabat kami kehilangan kasih dan perhatian dari kami. Jangan biarkan anak, istri, suami, orang tua, dan sahabat kami mencari pribadi atau idola lain untuk menggantikan kedudukan kami dalam hidup mereka. Biarlah kami senantiasa ada saat mereka membutuhkan kami, sebagaimana Engkau selalu ada untuk kami. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan bermurah hati untuk memberikan kesembuhan bagi mereka. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin menyerahkan bangsa dan negara kami. Berikanlah hikmat kepada para pemimpin bangsa kami, agar di dalam menjalankan tugasnya taat dan seturut kepada kehendak-Mu. Berikan hati yang mengabdi kepada masyarakat. Berikan hikmat di dalam mengambil keputusan-keputusan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami memohon penyertaan dan pertolongan Tuhan, agar kami mampu berkarya seturut dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Selamat berakhir pekan dengan orang-orang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.